Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang obesitas ya, karena beritanya ini lagi lumayan hot, lagi viral gitu. Nah, jadi kita ngebahas soal obesitas kayak basically kenapa itu bisa terjadi and apa yang akan kita lakukan kalau itu udah terjadi. Sekarang kita berbicara soal obesitas ya. Pertama, kenapa obesitas itu bisa terjadi? Sebenarnya obesitas itu bisa terjadi, faktornya ada banyak. Kadang pertama juga mungkin ada faktor genetik, itu bisa jadi. Karena tentu ada orang yang dia ada penyakit khusus sehingga dia gampang gemuk. Faktor kedua selain dari bawaan atau genetik adalah pola makan atau gaya hidup yang tidak terkontrol. Kadang itu kalau pola makannya kita nggak kontrol, tentu berat badan kita bisa naik lagi gitu. Dan kita sebagai orang awam adalah kita mana ngerti sih tentang makanan itu kalorinya ada berapa. Terutama kadang makanan-makanan kecil yang menurut kita kelihatannya tuh kecil gitu, cuman taunya kalorinya gede banget. Aku kasih contoh misalnya kayak donat gitu, tuh sebenarnya kelihatannya kecil, kita makan nggak kenyang gitu, cuman gulanya tinggi, akhirnya kelebihan energi, kelebihan gula jadi cadangan lemak gitu. Misalnya bisa juga kayak jajanan-jajanan kayak misalnya pisang goreng, atau misalnya martabak deh yang kayak satu slice gitu, itu bisa 150-200 kalori tergantung kamu pakai isinya apa gitu. Nah, misalnya kalau kayak martabak itu pun gizinya bisa dibilang kecil banget ya. Itu kan isinya kayak tepung, gula, ya mungkin ada keju dikit, tapi coklat gula lagi, ya ada kacang juga dikit gitu. Jadi basically hampir semua jajanan-jajanan itu sebenarnya kelihatannya kecil, cuman kalorinya besar. Ada juga misalnya kalau kamu ada yang tersembunyi, kayak misalnya kayak minum minuman manis, kayak es teh, kayak sebenarnya es teh gitu, kita sudah taunya habis, nah tapi 100 kalori dan itu gula semua. Cerita dari si Ibu Titi yang saya baca di berita, itu kan dia tulis berat badannya naik karena mungkin dia terlalu banyak snacknya nggak terkontrol gitu. Karena snack itu sebenarnya kadang kecil-kecil membahayakan ya. Kadang kita ada yang kecil banget, kita makan, taunya bahkan bisa 800 sampai 1000 kalori gitu. Padahal kebutuhan kalori manusia itu di bawah angka tersebut gitu. Supaya untuk mencegah obesitas lebih baik tuh kalian mulai belajar mengontrol makanan-makanan yang kalian masukkan ke mulut kalian gitu. Dan itu sebenarnya cepet banget belajarnya. Kalian tinggal pakai aplikasi, kalian track satu persatu, itu langsung ke track gitu. Nggak susah kok, lama-lama kalian pasti hafal. Karena basically kita manusia yang kita makan itu makanannya itu aja. Kalau kamu sukanya sushi sama misalnya sukanya ya katsudon, orang eating gitu di restoran Jepang, kamu ke restoran Jepang manapun kamu akan pesennya hal yang sama gitu, karena itu udah emang psikologis diet kita kayak gitu. Jadi kayak snack, kalau kamu sukanya snack A ya kamu akan lebih sering beli snack A dibanding snack B. Buah juga sama, kalau kamu lebih suka pisang, setiap kamu ke supermarket ya kamu lebih sering beli, pasti kamu nge-stok pisang gitu. Jadi kita itu makanan manusia yang kita makan basically yang kita suka aja. Jadi kalau ketika kamu udah track, kamu udah tahu mana yang kamu suka tapi tinggi harus dibatasin, mana yang kamu bisa lebih sering gitu. Bukan berarti nggak boleh sama sekali kayak misalnya martabak atau pisang goreng, bukan berarti nggak boleh sama sekali, cuman harus tahu timing dan dibatasin gitu. Jadi yang pertama setelah keturunan atau genetik, yang kedua adalah karena kita makanan-makanan snack kayak gini kita nggak tahu, dan yang ketiga adalah biasanya dari gaya hidup sehat itu adalah faktor tubuh manusia kita. Kita manusia itu semakin tua, metabolisme kita itu melambat. Nah, biasanya setelah gemuk ada orang bilang, oh iya dia udah kawin lah makanya dia gemuk gitu. Ya sebenarnya nggak juga gitu, karena kita manusia metabolisme itu melambat, pembakaran kita itu melambat, makanya kita bertambah gemuk gitu. Nah, biasanya kalau kita udah metabolisme melambat dan nggak dikontrol di pola olahraga, pola makan, itu bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan gitu. Lama-lama cuma naik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nah, lama-lama nggak kekontrol, tau-tau ada 100 kilo gitu misalnya. Apa yang kita lakukan kalau misalnya kita emang udah overweight gitu? Saran aku adalah kayak yang aku selalu ajarin, misalnya batas maksimal kamu menurut aku itu adalah tinggi badan minus 100, itu udah paling max gitu. Kayak misalnya kalau tinggi badan kamu 180, berat kamu minus 180, menurut aku itu udah paling maksimal kamu beratnya di situ. Karena kalau lebih berat dari situ biasa buncitnya tuh udah mulai kelihatan. Tapi idealnya ya tinggi badan minus 110, bukan 100 ya. Nah, yang aku saranin, apa yang kamu lakukan adalah balik lagi ke kondisi kamu. Seberapa overweight kamu? Kalau overweight jauh banget sampai kayak kamu overweight 30, 40, 50 kilo, itu kan gerak aja susah. Kamu lakuin yang simpel dulu aja, jaga pola makan, track kalori, jalan gitu. Nanti setelah makin lama kamu makin fit, baru deh mulai lakuin olahraga misalnya kayak weightlifting yang menurut kamu ini udah possible untuk dilakukan, karena otomatis karena kamu semakin besar mobilitas kamu kan pasti berkurang juga kayak gitu. Nah, setelah kamu udah
tahu, mencegah, kita juga udah lakuin buat memperbaikinya. Kalau bisa tuh jangan diulangin lagi kayak gitu. Setelah kamu tahu udah apa yang harus kamu lakukan, ya belajar dari kesalahan itu. Nah, ini adalah saran aku supaya cerita-cerita kayak gini itu bisa jadi pelajaran buat kita, supaya hal yang sama nggak akan terjadi lagi di sekitar kita. Jadi buat dibantu ingetin juga. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, sama like juga. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk komen di bawah. So, see you guys in the next video.